Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 9 Maret 2022 yang juga merupakan hari ke-7 dari rangkaian 40 hari perenungan Prapaskah kita. Mari bersama-sama saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui sebuah pujian. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur milik Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami dan bahkan rela berkorban bagi setiap kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk dituntun oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 21 ayat 34 hingga pasal 22 ayat yang ke-6. Namun saya akan membacakan yang menjadi poin dari pembacaan kita hari ini, yaitu dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-3 hingga 6 saja. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Demikianlah bacaan kita hari ini, keluarga damai. Keluarga damai, ada 3T yang digadang-gadang sebagai penyebab seseorang berkhianat. Ya, itu adalah harta, tahta, dan wanita. Kita dapat melihat bagaimana masalah harta menjadi penyebab dari Yudas berkhianat di dalam perikop ini. Memang firman Tuhan sendiri berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akan tetapi keluarga damai, dari perikop ini pun kita juga mendapati ada penyebab lain dari pengkhianatan Yudas, yaitu Yudas dipakai oleh iblis. Di dalam bacaan kita pada hari ini dari Lukas 22 ayat yang ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Iblis masuk dan diam di dalam hati Yudas. Keluarga damai, saya membayangkan kira-kira Yudas ini orang yang seperti apa ya?
Saya membayangkan apakah dia seorang yang penyendiri, dia seorang yang tidak banyak bicara di depan para murid-murid yang lain, atau sebaliknya justru dia adalah seorang yang ramah, seorang yang supel, bahkan dia seorang yang pandai karena dia menjadi bendahara di antara murid-murid Tuhan Yesus. Keluarga damai, memang firman Tuhan Alkitab tidak menceritakan secara detail tentang karakter atau personal dari Yudas Iskariot ini. Namun ada satu hal yang bisa kita ketahui pasti, dia adalah seorang yang tidak memiliki relasi yang intim dengan sang gurunya. Dia sudah melihat Yesus secara personal, tetapi dia tidak mengenal kedalaman hati Yesus. Dia sudah sering kali mendengarkan suara Yesus, tetapi dia tidak memahami apa yang menjadi maksud ajaran-ajaran Yesus. Dia punya agama, tetapi dia tidak punya relasi. Karena itulah keluarga damai, ketika iblis mencari mangsa yang dapat ditungganginya, iblis mengelilingi meja makan di ruang atas itu, karena dia membutuhkan seorang yang khusus untuk dipakai sebagai alat pengkhianatan. Dia memerlukan seseorang yang sudah melihat Yesus tetapi tidak dapat mengenali Yesus. Dia memerlukan seseorang yang mengenal tindakan-tindakan Yesus tetapi luput dari pengenalannya akan misi Yesus. Ya, Yudaslah orangnya. Dan iblis memakainya. Iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot untuk menghancurkan Yesus, namun bukan hanya berniat untuk menghancurkan Yesus, tetapi iblis pun berniat menghancurkan Yudas sendiri. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, memang keberadaan atau peran iblis dalam kehidupan manusia tidaklah boleh kita abaikan. C.S. Lewis mengatakan ada dua kekeliruan yang dilakukan oleh manusia mengenai iblis. Yang pertama, mereka tidak mempercayai keberadaan iblis. Yang kedua adalah mereka mempercayai keberadaan iblis tetapi secara berlebihan. Keluarga damai, iblis senang kalau kita tidak percaya kepada keberadaan mereka. Mengapa? Karena kita akan menjadi seorang yang mengandalkan materi, seorang yang hidup merasa tenang, tidak ada ancaman, sehingga kita tidak akan berdoa. Iblis akan bekerja dengan leluasa bagi orang-orang yang tidak berdoa karena dia tidak mendapatkan perlawanan melalui doa-doa kita. Yang kedua, namun tidak baik juga kalau kita menjadi orang yang terlalu berlebihan mempercayai keberadaan iblis, karena kita akan menjadi orang yang apa-apa. Sedikit-sedikit ada hal yang tidak baik, kita akan mengatakan, wah ini dari iblis. Ketika kita rugi, kita mengatakan ini jebakan dari iblis. Padahal kitanya yang memang kurang bijak. Atau ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita akan berkata, ini karena godaan iblis. Padahal kitanya yang memang sedang tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot, dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap mesti bertanggung jawab walaupun iblislah yang memakai dirinya. Yudas tidaklah bebas dari kesalahan ketika dia menjadi alat iblis. Buktinya apa? Yesus sendiri berkata mengenai Yudas di dalam Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Yudas tetap bersalah sebab dia tidak melawan iblis yang mencobai dirinya. Keluarga damai, istilah masuklah iblis ke dalam diri Yudas ini bukan berarti bahwa Yudas itu seperti orang yang kerasukan setan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Tidak, Yudas tetap memiliki kesadaran ketika dia menjual Kristus dengan 30 keping perak. Ayat ini menunjukkan bahwa iblis memang sudah menjadikan Yudas sebagai alatnya. Namun Yudas tetap bersalah karena dia tidak melawannya dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Keluarga damai, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Sudahkah hidup kita dipakai sebagai senjata kebenaran atau justru menjadi senjata kegelapan? Keluarga damai, sebuah jaket yang dibeli dari sebuah toko dengan harga yang standar, akhirnya setelah lama dipakai kumal dan sedikit robek-robek, jaket ini dilelang dan ternyata terjual dengan harga ratusan ribu US dollar. Mengapa? Apa yang membuat jaket kumal itu terjual dengan harga sangat tinggi setelah sekian lama dipakai? Apa karena bagus atau karena kualitasnya? Tidak. Barang tersebut memiliki nilai yang tinggi karena
orang yang memakai dan memilikinya. Ya, jaket itu adalah milik Elvis Presley yang sering dia pakai dalam konser-konsernya. Keluarga damai, jika kita menarik ilustrasi ini dalam harga sebuah kehidupan. Harga sebuah kehidupan adalah memiliki nilai yang tinggi atau berharga atau tidak tergantung siapa yang memakai dan memilikinya. Kehidupan bisa menjadi sangat berharga dan bisa menjadi sangat murah, bisa dilupakan, bisa juga terus diingat. Semua tergantung kepada siapa yang memakai dan memiliki kehidupan saudara. Sebuah kehidupan menjadi sangat berharga jika dimiliki dan dipakai oleh Yesus. Tanpa Yesus, sebuah kehidupan tidak akan berarti apa-apa. Hidup kita, keluarga damai, bernilai dan berharga bukan karena pada dasarnya kita berharga, tapi karena Yesus yang memiliki dan memakai hidup kita untuk menjadi berharga. Kehidupan Yudas menjadi tidak berharga karena dia memberikan hidupnya dipakai oleh iblis. Sedangkan kehidupan murid-murid yang lain menjadi berharga karena dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah saudara memiliki sebuah kehidupan yang berharga? Maka serahkanlah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah melayakkan kami Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Dan kami rindu hidup ini sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat yang dari Tuhan, kerinduan untuk selalu bersekutu dan dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kami tidaklah memberi kesempatan kepada iblis untuk hidup kami dipakai olehnya, tapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh semata-mata dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tetaplah hidup berjaga-jaga dan waspada dengan iman yang teguh.